semuanya. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, Namaku Mustika Zai, NIM 35 2022 011. aku Neti Puspaningrum dengan NIM 35 2022 030 dan Saya Valentino Bagas Bapak Buka dengan NIM 35 2022 001. baik. Sekarang kita akan membahas tentang minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Kan dapat kita lihat kan ya, di Indonesia tuh keterwakilan perempuannya tuh minim sekali kan. Nah, menurut kalian tentang kasus ini tuh bagaimana? Jadi menurut pandangan saya, kasus seperti ini merupakan kasus yang perlu diperhatikan ya, karena keterwakilan perempuan ini tak mempengaruhi kebijakan dalam satu politik. Apalagi kan dalam negara Indonesia, kayaknya mayoritasnya perempuan deh. Nah, bagaimana kebutuhan perempuan dan aspirasi perempuan bisa tersampaikan ke dalam politik dan dibuat kebijakan, sementara wakil-wakil dari perempuan ini sangat minim. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya setuju sih apa yang dibilang dari Leli, karena apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, salah satu negara demokrasi yang terbesar di dunia. Jadi seharusnya wanita ini harus terlibat dalam politik. Tetapi data menunjukkan pada tahun 2019 ini keterwakilan gender wanita ini sangat minim, yaitu di dalam DPR itu terdapat 20,5%. Dan di tahun 2021 karena perubahan PAW itu jadi meningkat sekitar 21%. Dan bisa kita lihat di pemilu terakhir, yaitu di tahun 2024 ini, keterwakilan gender perempuan ini hanya meningkat sekitar 1% saja, yang dimana standar dari yang disarankan di pemilu itu adalah 30%. Nah, data ini berarti menunjukkan masih sangat jauh ya di bawah standar itu, karena harusnya 30% hanya mencapai mungkin 22% ya. Nah, gitu. Jadi mungkin ini masih ada kesenjangan gender di negara kita ini. Jadi seharusnya wanita ini harus terlibat dalam politik. Apalagi saya sebagai laki-laki kan. Saya sebagai laki-laki itu tidak tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para perempuan. Contohnya untuk tunjangan hamil atau tunjangan yang lainnya. Nah, itu menjadi sorotan bagi kami bahwa perlunya wanita untuk terlibat dalam politik tersebut. Jadi kan menurut kalian kan peran perempuan itu sangat penting ya. Ya. Di Indonesia itu juga masih terdapat kesediaan dari kalian sendiri tuh ada pengalaman nggak sih dari hari ini? Ya, kalau dari pengalaman pribadi saya ada sih, karena contohnya di dalam keluarga saya sendiri. Nah, saya kan mempunyai kakak perempuan, dan di situ dia mendapatkan kesenjangan gender di dalam keluarga. Yang dimana kakak saya itu harus dituntut untuk mencuci piring atau mencuci baju, nyapu, ngepel, gitu. Sedangkan saya ini sama orang tua itu tidak disuruh apa-apa gitu. Bahkan kami hanya cuma main game atau rebahan aja gitu. Jadi kakakku itu yang perempuan itu dia mempunyai tanggung jawab yang penuh di dalam keluarga tersebut. Jadi kakakku ini dia diharuskan untuk melakukan pekerjaan itu hanya karena dia perempuan. Jadi di keluarga ini sudah menjadi dosa bahwa perempuan ini harus harus bekerja penuh dalam kebutuhan keluarga. Itu menurut saya pengalaman dari saya. Kalau ditanya soal pengalaman, itu udah dari dulu ya, karena kita dari kecil kita diajarkan membedakan perlu adanya perbedaan gender. Biasanya kan kalau dalam keluarga seperti yang disampaikan Bagas, perempuan diharuskan mengerjakan pekerjaan rumah, beres-beres semua, sementara saudara laki-laki kita cuma duduk santai, nggak ngapa-ngapain, nggak ada dituntut harus begini. Terus kalau ditanya kenapa perempuan harus melakukan ini, ya karena kamu perempuan, jadi kita kayak didoktrin harus melakukan
kalau misalnya mau jadi perempuan yang baik ya harus melakukan ini, harus rajin gitu. Nah, bukan hanya dalam keluarga juga, dalam pendidikan misalnya kan pas SD, pernah nggak sih kalian melihat bahwa setiap kali pemilihan kita kelas dalam satu kelas itu biasanya yang paling diutamakan itu laki-laki, terus perempuan dipilih itu kalau misalnya laki-laki, nggak ada kandidat laki-laki lagi yang mau jadi ketua kelas. Jadi kayak pemikiran mereka tentang perempuan nggak bisa artinya tidak becus menjadi seorang pemimpin. Jadi pengalaman itu sudah dari kita kecil sampai sekarang gitu. Ya, betul sekali sih apa yang dibilang dari Leli itu. Aku juga mau menambahkan sedikit dari seperti organisasi-organisasi di sekolah tentunya. Jadi menurut saya ini perempuan ini, setahu saya di sekolah saya ini yang terjadi, perempuan itu hanya setak di bendahara saja. Jadi perempuan ini semuanya itu ya mereka karena perempuan, jadi mereka ditaruhkan di bendahara. Jadi dia tidak mempunyai kepercayaan penuh untuk menjadi ketua kelas atau ketua OSIS dan lain-lainnya seperti itu. Jadi saya mau tahu nih pendapat kalian tentang penyebab minimnya keterwakilan perempuan di dunia politik. Kalau dari saya ya, dilihat dari masyarakat sekarang, penyebab minimnya keterwakilan perempuan dari budaya masyarakat sekarang, di mana budaya kita anut itu kan budaya patriarki yang sangat kental. Jadi itulah penyebab kenapa perempuan itu susah untuk masuk ke dalam dunia politik. Saya juga mau menganalisis kasus ini menggunakan pandangan teori feminisme liberal. Dilihat dari sejarahnya, feminisme liberal ini kan lahir di abad kira-kira ke-17 atau 18. Karena pada saat itu sebelumnya perempuan itu hanya bekerja di ranah domestik, nggak boleh kerja di luar kayak kerja di pabrik, nggak ada. Cuma pekerjaan rumah, mengurus anak, mengasuh anak, melahirkan, dan itu terus. Jadi feminisme liberal ini juga dipicu dengan adanya revolusi industri di abad ke-18 dan 19, di mana pada saat itu perempuan yang sebelumnya hanya bekerja di ranah domestik kemudian tiba-tiba bergeser ke ranah publik, yaitu bekerja di pabrik atau PT gitu ya. Ini juga didukung dengan adanya gerakan abolisionis pada abad ke-19, di mana ternyata pada saat itu teman-teman ada penindakan terhadap atau perbudakan terhadap ras-ras tertentu. Nah, jadi gerakan ini muncul sebagai perjuangan untuk memberantas perbudakan ini. Gerakan ini kemudian memicu, oh ternyata sebenarnya orang itu memiliki hak yang sama, kesetaraan yang sama, ya, terlepas dari rasnya apa, orangnya dari mana. Nah, kemudian ini juga menyadarkan masyarakat terkait kontribusi perempuan. Mereka sadar bahwa oh ternyata perempuan itu memiliki hal yang setara dengan laki-laki. Perlu juga kita ketahui bahwa dasar pemikiran feminisme liberal ini adalah reason atau akal. Jadi dengan perempuan memiliki akses dalam pendidikan, ini kan memungkinkan mereka itu bisa masuk ke dalam ranah politik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu mencerminkan apa kebutuhan dari para perempuan. Jadi suara dan aspirasi perempuan itu didengar sampai ke pemerintah. Jadi yang merupakan inti dari feminisme liberal ini adalah perjuangan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Ini artinya bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama di mata hukum dan politik. Jadi seharusnya perempuan itu tidak perlu dibatasi oleh norma dan konstruksi sosial yang sangat membatasi dan menghambat potensi yang mereka miliki sebenarnya. Ya, saya setuju apa yang dibilang sama Lady tadi. Dan saya juga mau ingin menanggapi sedikit bahwa sebenarnya perempuan ini juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam politik. Terlebih-lebih perempuan ini juga mempunyai hak untuk bekerja dengan gaji yang sama seperti seorang laki-laki selayaknya. Karena di sini kita bisa lihat perempuan ini memiliki kesenjangan gaji yang tidak adil menurut saya, yang dimana perempuan ini akan dirugikan. Oke, jadi di sini kalian menganalisis kasus ini menggunakan teori feminisme liberal ya. Nah, kalau
menurut analisa yang sendiri terkait dengan feminisme liberal itu seperti apa? Jadi kembali lagi yang saya katakan di awal tadi bahwa patriarki di Indonesia ini masih sangat kental sehingga menyebabkan stereotip terhadap perempuan yang dimana perempuan ini sering dianggap bahwa mereka tuh berpikir secara irasional, yang dimana juga perempuan ini selalu dianggap tidak bisa mengambil keputusan-keputusan tertentu dan dia sudah dilabeli seperti itu. Jadi perempuan itu sudah dilabelin bahwa dia tuh tidak cocok buat jadi pemimpin gitu. Karena tuh dia dianggap irasional, tidak bisa mengambil keputusan, lemah lembut dan lain-lain. Benar apa yang disampaikan oleh Bagas bahwa eh, patriarki itu menjadi faktor paling utama, dan dengan adanya stereotip yang tadi tuh yang selalu menganggap perempuan itu lemah, dia bisa memimpin dan lain sebagainya, kadang-kadang mereka juga mengalami pelecehan seksual atau bahkan diskriminasi dalam politik. Meskipun secara gamblang kita tidak bisa menampilkan datanya ya bahwa ini sudah terjadi atau bagaimana, tapi kemungkinan besar bahwa perempuan itu sering mengalami hal tersebut. Dan faktor lain yang menurut saya juga sangat mempengaruhi yaitu faktor dari keluarga atau komunitas, dukungan dari keluarga, karena ini juga sangat mempengaruhi, di mana kadang-kadang perempuan kan tidak bisa memiliki akses langsung secara langsung terhadap keuangan, karena yang ngatur kan tentunya laki-laki atau suaminya. Jadi ini menghambat karirnya dalam politik. Misalnya nih dia mau berkampanye atau bagaimana kan, dia kan butuh uang. Nah sementara keuangannya kan nggak ada, akses dalam keuangan tidak ada. Seperti itu. Saya mau menambahkan tidak, saya setuju nih apa yang dikatakan dari Deli itu, dengan adanya patriarki yang masih kental di Indonesia ini mempengaruhi keterlibatan para perempuan untuk mengikuti di dalam ranah politik dan hukum. Kalau siapa sih yang bisa kalian tawarkan untuk kasus ini? Ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk ditangani. Jadi perlu perjuangan yang begitu keras untuk melakukan perubahan-perubahan, karena dalam masyarakat kita kan ya budaya patriarki sangat kuat. Jadi harusnya itu solusinya dimulai dari keluarga dulu nih. Jadi harusnya keluarga yang harusnya jadi institusi pertama dalam keluarga, perlunya sosialisasi atau kayak jangan ada loh perbedaan antara perempuan dan laki-laki, kayak yang tadi kan pekerjaan rumah, harusnya itu kan diajarkan juga, bukan hanya perempuan yang mengerjakan pekerjaan rumah tapi laki-laki juga diajarin gitu loh, kayak dia kesenjangan itu jangan semakin dilanggengkan gitu kan, karena awal dari patriarki kan dari keluarga juga tuh yang melanggengkan patriarki. Keluarga itu juga butuh perhatian dan dukungan dari institusi ataupun kayak sekolah atau perusahaan-perusahaan itu agar lebih inklusif terhadap perempuan. Dan kemudian kita juga perlu memperjuangkan secara legal dalam hal institusi, kita membuat perubahan terhadap undang-undang, kayak yang kemarin kan baru ada tuh pengesahan terhadap undang-undang pelecehan seksual. Nah itu kan salah satu usaha dari dan perjuangan dari feminisme di Indonesia. Nah, benar apa yang dibilang dari saudari Neni ini terkait apa yang disampaikan tadi itu benar menurut saya, dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa sebenarnya perempuan ini harusnya layak untuk menjadi pemimpin, yang dimana ketika perempuan itu menjadi ketua organisasi atau yang lain-lain, seharusnya masyarakat secara luas itu mendukung dia bahwa dia itu layak untuk menjadi ketua gitu. Jadi peran laki-laki pun di sini juga sangat penting. Jadi mereka tuh jangan menganggap remeh gitu, terhadap perempuan-perempuan yang dimana yang sudah menjadi dosa bahwa perempuan ini selalu berpikiran irasional, tidak bisa melakukan dengan cepat, bahkan tidak tegas. Nah itu harus dihilangkan dari pemikiran-pemikiran seperti itu, karena itu dapat menyebabkan dampak bagi perempuan untuk melibatkan keterwakilan di dalam ranah politik dan hukum. Nah, dari perbincangan kita pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa minimnya keterwakilan di Indonesia ini benar-benar menjadi masalah yang serius, dan juga harus
memiliki perhatian khusus, dan kita semua juga percaya bahwa dengan meningkatnya kesadaran edukasi, regulasi, dan juga dukungan, maka kita dapat membangun masa depan di mana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terjun dalam politik. Jadi teman-teman semua, dukungan dan partisipasi dari setiap individu itu sangatlah penting, terutama dari laki-laki sendiri ya. Dan sekarang saatnya perempuan diberikan kebebasan dan juga kesempatan untuk memimpin, terutama dalam ranah politik dan juga hukum, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Sekian obrolan kita pada hari ini, dan terima kasih pada dua teman kita untuk sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman lebih lanjut tentang keterwakilan, minimnya keterwakilan perempuan di Indonesia. Terima kasih.